Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari kedua di kelompok 2 ini saya akan menguji Ibu Nurhayati Abdullah dalam jadwal ujian komprehensif. Saya buka ujian ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 tahapan ujian ini Ibu Nurhayati, Ya. dan mempercepat waktu. Silakan Ibu Nurhayati di tahap pertama ini, yakni mempraktikkan modul ajar 2 yang disebut dengan modul ajar berorientasi atau berpola PJBL. Ya, diingatkan di saat pendahuluan jangan terlalu panjang, mungkin hanya 1 menit atau 2 menit, tapi yang lebih inti yakni pada kegiatan inti proses pembelajaran ini. Waktu disiapkan yaitu minimal 20 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Baiklah, pembelajaran hari ini kita mulai dengan pengkondisian kelas. Jadi periksa dulu apakah sudah siap untuk belajar hari ini ya. Ya, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran peserta didik. Apakah hadir semua hari ini? Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, apakah adik-adik pernah mendengar istilah zakat, infak, sedekah, dan hadiah? Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap empati dalam melakukan aktivitas yang melibatkan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dan menjelaskan perbedaan serta fungsi masing-masing konsep dalam konteks sosial dan agama. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menerapkan langkah-langkah praktis dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan merencanakan kegiatan sedekah atau infak. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk langkah-langkah pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama peserta didik akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 kelompok zakat, kelompok 2 kelompok sedekah, kelompok 3 kelompok infak, dan yang kelompok 4 kelompok hadiah. Setelah dibagi kelompok, Ibu akan memberikan tugas untuk membuat poster sesuai nama kelompok masing-masing. Setelah membuat poster akan dipresentasikan di depan kelas.
Ya, baiklah. Sekarang Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau apa yang harus dikerjakan oleh adik-adik ya. Oke, sudah dibagikan LKPD-nya. Sekarang adik-adik akan membuat poster. Silakan ya. Sudah? Baiklah. Untuk pembuatan poster sudah selesai. Maka kelompok 1 akan mempresentasikan hasil mempresentasikan posternya di depan kelas ya. Oke, disilakan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 2 maju ke depan untuk kelompok 2 ya, mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, sekarang kelompok 3. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Ya, untuk kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya atau mempresentasikan poster di depan kelas. Selanjutnya, Ibu akan mengucapkan terima kasih kepada peserta didik yang telah tampil pada hari ini ya. Sekarang, ya, Ibu akan merefleksikan apakah bagaimana kalian setelah mempelajari materi pada hari ini. Ya, terima kasih. Sekarang, baiklah, saya sangat menghargai usaha yang
dibuat oleh peserta didik dalam mendesain poster ini ya. Pilihan warna dan gambar yang digunakan sangat sesuai dengan tema. Poster yang kalian buat memberikan penjelasan yang baik tentang zakat ya. Baiklah, pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih Bu Nur Hayati. Alhamdulillah, Alhamdulillah tadi telah memaparkan eh, materinya dalam praktik pembelajaran khususnya pada modul ajar orientasi PJBL. Sekarang mengingat waktu untuk penyampaian tadi itu kalau tidak salah itu hanya ya mungkin belum cukup 10 menit. Karena tadi saya sudah catat itu 21 ya 49 menit. Karena 21 58 menit berarti dia hanya kurang 10 menit. Tapi tidak apa-apa, saya masih ingin memberikan kesempatan yang terkait dengan praktik mengajar. Sekarang coba Ibu Nur Hayati sampaikan kepada anak-anak tes atau pertanyaan pemantik. Silakan. Mengapa kita perlu berbagi dengan sesama? Ya, apa kita perlu berbagi bersama? Apakah itu ya mungkin menurut Ibu Nur Hayati sebagai pertanyaan yang pemantik kepada peserta didik. Sekarang berikut dari beberapa tujuan yang telah dijabarkan tadi, ya coba Anda berikan asesmen formatif ya kepada anak didik atau peserta didik Anda mulai dari tes formatif untuk pencapaian tujuan nomor 1, kemudian yang tujuan nomor 2 dan seterusnya. Ya, silakan Ibu Nur Hayati yang menyampaikan asesmen formatif kepada anak berdasarkan tujuan. Ya, terima kasih. Apa yang membedakan zakat dari infak dan sedekah dalam kewajiban agama? Yang kedua, bagaimana cara menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan dan kepada siapa zakat seharusnya diberikan? Untuk infak, bagaimana cara efektif untuk memotivasi orang lain agar lebih aktif dalam melakukan infak? Untuk sedekah, apa jenis sedekah yang dapat memberikan dampak panjang bagi penerima? Untuk hadiah, bagaimana menentukan hadiah yang tepat untuk seseorang, sehingga hadiah tersebut benar-benar bermanfaat dan berarti bagi penerima? Itu dari saya, Pak.
Ya, oke, itu pertanyaan atau asesmen eh, formatif yang ditujukan oleh Ibu Nurhayati Abdullah kepada peserta didik. Yang berikut coba Ibu Nurhayati sampaikan kepada anak-anak tentang kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu dengan jumlah dan waktu yang ditentukan. Infak biasanya merujuk pada pemberian harta atau kebaikan tanpa batasan waktu dan jumlah. Sedekah dianggap fleksibel karena tidak memiliki ketentuan jumlah atau waktu tertentu. Sedekah dapat dilakukan kapan saja, dalam bentuk apa saja, dan tanpa batasan jumlah. Sedangkan hadiah berfungsi sebagai bentuk penghargaan atau motivasi dengan menunjukkan penghargaan dan rasa terima kasih. Ini dapat mempererat hubungan sosial dengan meningkatkan rasa saling menghargai dan memberikan dorongan positif pada penerima. Itu, Pak. Ya, oke. Sekarang masuk ke tahap kedua. Ibu Nurhayati Abdullah, Ya. kalau Anda adalah guru dan guru itu harus belajar, atau juga peserta didik juga itu harus belajar. Apa yang dimaksud dengan belajar itu, Ibu Nurhayati? Belajar itu satu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, juga sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Ya, oke. Terus yang berikut, apakah ada teori-teori belajar menurut Ibu Nurhayati? Ada, Pak, Ya, teori belajar. ya. Berikan penjelasan teori-teori belajar itu. Teori belajar ada 4, yaitu teori behavioristik, yaitu menekankan pada perubahan sikap yang dapat diamati sebagai hasil dari pengalaman atau latihan melalui penguatan dan hukuman. Yang kedua, teori kognitivistik. Teori ini fokus pada mental yang terlibat dalam belajar, seperti pemahaman, penalaran, dan memori. Menekankan pentingnya pengetahuan sebelumnya dan cara otak memproses informasi. Yang ketiga, teori konstruktivistik menyatakan bahwa belajar adalah proses membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Peserta didik aktif dalam membentuk pemahaman mereka sendiri. Yang terakhir yaitu teori humanistik. Teori ini menekankan pada perkembangan pribadi, kebutuhan, dan tujuan individu. Fokus pada pembelajaran holistik yang melibatkan aspek emosional dan motivasional. Mungkin itu dari saya, Pak. Ya, oke. Ibu Nurhayati,
dari 4 teori belajar yang sudah terungkap tadi. Pengalaman Ibu Nur Hayat sebagai guru. Kira-kira dari 4 itu mana yang sudah diimplementasikan selama ini? Yang kedua, Pak, teori kognitivistik. Ya, apa yang dimaksud dengan teori kognitivistik? Teori itu fokus pada proses mental yang terlibat dalam belajar, seperti pemahaman, penalaran, dan memori. Iya, jadi anak-anak itu hanya mendapatkan pengetahuan saja karena hanya memori yang terisi. Nah, sementara kan di pendidikan agama Islam yang lebih ditekankan itu yakni kepada perubahan sikap. Nah, perubahan sikap itu dia lebih kepada teori behavioristik. Behavioristik, ya Pak. Ya, jadi anak-anak itu kan harus ada perubahan sikapnya. Walaupun pengetahuan juga tetap ada. Seharusnya dalam proses pembelajaran, ya seorang guru harus memahami teori itu dan harus diimplementasikan, dipraktikkan. Ya, sehingga boleh jadi ada materi yang teori ini digunakan. Dengan teori ini, oh ini model-model pembelajaran yang digunakan. Jadi ada sinkronisasi dari materi sendiri sampai kepada model pembelajaran, termasuk dari teori. Oke, soal berikut Ibu Nurhayati Abdullah. Dalam pembelajaran itu kan harus ada capaian pembelajaran, ada tujuan, ada alur tujuan. Saya ingin tanya dulu sama Ibu Nurhayati. Coba berikan contoh capaian pembelajaran begini isinya. Tujuan pelajaran begini isinya. Alur tujuan pembelajaran ini isinya. Sehingga Ibu Nurhayati akan lebih memahami, oh ternyata capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur pembelajaran itu adalah sesuatu yang bisa sinkron, tapi sesungguhnya ada sedikit perbedaan dalam perumuskannya. Silakan Ibu Nurhayati Abdullah. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan terukur. Tujuan harus menggambarkan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dengan domain pembelajaran seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk merumuskan alur tujuan pembelajaran disusun dengan menentukan tahapan perkembangan kompetensi yang harus dicapai peserta didik dari awal hingga akhir pembelajaran, yaitu mencakup urutan logis dari materi, keterampilan, dan aktivitas yang saling terkait untuk menunjang pencapaian tujuan akhir. Mungkin dari itu. Ini dari saya. Ya, oke. Menurut Ibu Nurhayati Abdullah, siapa yang merumuskan capaian pembelajaran?
siapa yang merumuskan capaian pembelajaran? Eh, Yang merumuskan capaian pembelajaran itu siapa? Menurut Ibu Nurhayati Abdullah. Atau yang merumuskan, kalau yang merumuskan tujuan pembelajaran siapa? yang merumuskan tujuan pembelajaran yaitu guru itu sendiri, Pak. Ya, oke. Tapi kalau capaian pembelajaran siapa Kalau yang merumuskan? capaian eh, mungkin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Standar Nasional Pendidikan, Pak. Iya, oke. Atau para pengembang kurikulum. Iya, oke. Jadi kalau capaian pembelajaran itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apakah itu melalui Badan Standar Nasional Pendidikan atau oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau oleh Kementerian Agama. Ya, jadi sesungguhnya capaian itu sudah terumus di dalam modul-modul pembelajaran karena memang sudah dibuatkan sedemikian rupa berdasarkan peraturan yang berada. Tetapi bagaimana mencapai tujuan capaian pembelajaran itu? Maka guru itu harus merumuskan tujuan pembelajaran. Maka tujuan pembelajaran itu tidak boleh lepas juga dari capaian pembelajaran. Dan itulah yang diharapkan kepada Bapak Ibu atau Ibu Nurhayati Abdullah sebagai salah seorang di antara teman di PPG ini itu harus juga memahami hal itu. Yang berikut Ibu Nurhayati, di proses pembelajaran itu kan harus ada inovasi, harus ada kreatif atau kreativitas daripada peserta didik. Sebagai guru pendidikan agama Islam, kira-kira bagaimana membangun inovasi atau kreasi kepada peserta didik. Menurut pandangannya Ibu Nurhayati Abdullah. Ya, baiklah, untuk inovasi pembelajaran, ya, inovasi pembelajaran adalah pendekatan baru atau perbaikan yang diterapkan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pendidikan. Inovasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari metode pengajaran, penggunaan teknologi, hingga pengembangan kurikulum. Iya, oke. Saya kira itu ya jawaban dari Ibu Nurhayati. Sekarang Ibu Nurhayati, ya memang kalau guru apalagi ya alumni dari PPG itu harus menciptakan inovasi yang lebih daripada selama ini, ya karena hasil pembelajaran di PPG ini itu sangat bermanfaat dalam peningkatan kualitas daripada guru hingga guru yang profesional yang berkualitas itu sendiri. Penting harus lebih banyak belajar sehingga mengimplementasikan hasil belajar itu ya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Soal berikut Ibu Nurhayati, ya sekarang ini kan ada dikenal kurikulum merdeka atau KSP, ini kurikulum satuan pendidikan.
Sekarang dengan peraturan baru, itulah kurikulum merdeka. Apa yang dengan kurikulum merdeka, Ibu Nur Hayati? Kurikulum merdeka itu kurikulum yang memberikan fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Ya, oke. Jadi minimal itu dipahami bahwa indikator daripada kurikulum merdeka itu fleksibilitas. Jadi dia itu fleksibel, yakni memberikan kesempatan kepada guru ataupun kepada peserta didik ya belajar secara fleksibel, tidak harus dikurung atau tidak harus di tempat yang tertentu, tapi dia di mana-mana boleh. Ya, yang berikut lagi tadi sudah disampaikan, ya ini pendidikan seumur hidup sepanjang hayat, karena pendidikan itu tidak harus berada di sekolah, tetapi juga di masyarakat mereka belajar, di rumah mereka juga belajar, demikian pula guru. Dan itulah harapan daripada kurikulum merdeka itu. Apalagi dikaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila maupun profil pelajar rahmatan lil alamin. Oke, yang berikut Ibu Nur Hayati terkait dengan kurikulum merdeka ini kan ada kata diimplementasikan diantaranya dengan penyusunan modul proyek PEP E5 DPA. Silakan Ibu Nur Hayati berikan gambaran kira-kira modul proyek E5 DPA ini seperti apa? Silakan. Baiklah, untuk modul P5 atau proyek, yaitu dalam menyusun modul P5 itu kita harus menentukan tema atau masalah yang relevan. Kita tentukan dulu masalah apa yang harus diangkat. Yang kedua, merumuskan tujuan dan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, merancang langkah-langkah proyek dan aktivitas pendukung. Yang berikut, menyediakan sumber daya yang diperlukan. Yang terakhir, menentukan kriteria penilaian. Itu dari saya, Pak. Ya, oke. Nanti dipermantap lagi ya pada saat penyusunan kegiatan ketika Ibu Nur Hayati sudah kembali ke sekolah, ya kolaborasi dengan guru kelasnya atau stakeholder lainnya dalam hal penyusunan modul ajar atau modul proyek. Yang terakhir terkait dengan kewajiban mahasiswa penyusunan penelitian tindakan kelas, bagaimana menurut Ibu Nur Hayati? Baiklah, untuk menyusun atau merancang penelitian tindakan kelas, yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah pembelajaran di kelas. Kita observasi dulu masalah apa yang harus diangkat di dalam kelas. Yang kedua, merumuskan pertanyaan penelitian dan tujuan. Yang ketiga, merancang intervensi atau tindakan yang akan diambil. Yang berikut, menentukan metode pengumpulan data seperti observasi atau lainnya.
Yang berikut melakukan analisis data dan evaluasi hasil. Yang terakhir, melakukan refleksi untuk perbaikan atau tindakan selanjutnya. Oke, jadi di akhir PPG ini ya kewajiban mahasiswa harus menyusun penelitian tindakan kelas dan itu harus menjadi sebuah karya ilmiah yang boleh dipublikasikan, boleh dibaca, boleh ditiru oleh mereka-mereka yang sempat membaca hasil penelitian tindakan kelas. Saya kira itu eh, kegiatan ujian tahap kedua. Sekarang tahap ketiga yaitu uji baca tulis Al-Quran. Apakah Ibu Nurhayati sudah menyiapkan Al-Quran? Sudah, Pak. Ya, oke. Coba buka surat Al-Hijr ya ayat 1 dan seterusnya dan silakan baca. Surat Al-Hijr. Mulai ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Ya, oke, cukup. Cukup. Ya, silakan ambil penanya atau bolpennya, lalu ambil juga kertas, kemudian tulis penggalan ayat yang saya bacakan. Atau ayat yang saya bacakan, tulis. Oke. Ayatnya sebagai berikut. Rubama yawaddul ladzina kafaru. Rubama yawaddul ladzina kafaru. Laukanu muslimin. Rubama yawaddul ladzina kafaru laukanu muslimina. Ya, kalau sudah selesai ditulis, dipajangkan, saya lihat tulisannya, baru lebih bagus di off-kan background-nya, dimatikan dulu background-nya Ibu Nurhayati, lalu tampilkan, perhatikan, atau angkat itu tulisan supaya saya bisa lihat. Diangkat lagi. Iya, oke. Terima kasih.
Ibu Nurhayati Abdullah harus semangat ya, jangan cuma pelan-pelan, harus lebih semangat ya karena masih menghadapi ya ujian pengetahuan. Itu butuh pembelajaran yang sangat luar biasa dengan waktu. Karena penentuan kelulusan itu ya menurut saya itu ditentukan oleh ujian akhir. Ya walaupun sekarang sudah bagus, tapi ujian akhir itu yang sangat menentukan. Selamat untuk Ibu Nurhayati Abdullah. Insya Allah kita nanti berjumpa kembali dan untuk kelompok 2 yang kita tutup hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.